Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta keselamatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan yang besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang teori konsumsi Islam. Saya sendiri atas nama Nur Alif Mulayat sebagai moderator serta presentator pertama, dan ada saudari Junita Jupri sebagai presentator kedua, dan ada saudara Muhammad Ardiansa sebagai presentator ketiga, dan ada saudari Nadia Pertiwi sebagai presentator keempat. Langsung saja kita ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Mulayat, NIM 2020203893202045. Saya dari Prodi Pariwisata Syariah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian konsumsi. Secara umum, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan perilaku dan prinsip konsumsi Islam dan konvensional. Nah, langsung saja, yaitu terdapat perbedaan teori perilaku konsumsi menurut ekonomi konvensional dengan teori ekonomi Islam, yaitu perbedaan pada motif dan tujuan itu sendiri. Jika teori ekonomi konvensional, motif dari konsumsi yaitu keinginan, sedangkan pada teori ekonomi Islam, motif dari konsumsi yaitu kebutuhan. Jika pada tujuan konsumsi menurut ekonomi konvensional yaitu memanfaatkan utility, sedangkan tujuan dari konsumsi menurut ekonomi Islam yaitu memaksimalkan maslahah hingga tercapainya falah. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dalam ekonomi konvensional, yaitu konsumen dalam mengonsumsi suatu komoditas dihadapkan pada berbagai macam pemilihan di antara berbagai alternatif. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah bagaimana konsumen menentukan komoditas yang mana harus dibeli di antara sekian banyak macam komoditi. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menganggap bahwa konsumen itu apabila ia melakukan pembelian, ia mempunyai suatu tujuan, yaitu memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya dari sumber keuangan yang tersedia. Dalam bahasa ekonomi, kita telah mengetahui bahwa al-hini berarti konsumen menganut prinsip rasionalitas ekonomi. Nah, sedangkan prinsip dasar konsumsi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. Yang kedua, prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi. Yang ketiga, prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu primer, sekunder, dan tertier. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua, kepada saudara Junita Jupri. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Jupri, Prodi Pariwisata Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu indifference curve dan budget line atau garis anggaran, yang akan membicarakan bagaimana perilaku konsumsi dua jenis barang dan kendala atau batasan dalam mengkonsumsinya. Indifference curve adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi dari konsumsi dua jenis barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Indifference curve memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu semakin jauh indifference curve dari titik original atau titik nol, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan
yang dimiliki konsumen. Indifference curve bersifat downward sloping atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Budget line atau garis anggaran adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama besar. Perubahan pada budget line atau garis anggaran dapat dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan perubahan pendapatan. Perubahan pada harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli seseorang. Bagian D. Konsumsi intertemporal dalam Islam sebagai berikut. 1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. 2. Zakat hukumnya wajib. 3. Tidak ada riba dalam perekonomian. 4. Mudharabah wujud dalam perekonomian. 5. Pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Berlakunya instrumen dalam ekonomi Islam terdampak kepada perubahan perilaku konsumsi ekonomi tanpa menggunakan instrumen yang dapat mempengaruhi volume jumlah uang dan menentukan konsumsi periode 1 dari 2 meliputi 1. Zakat, 2. Infak atau sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Saudari Junita Jupri. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator ketiga, kepada Saudara Muhammad Ardiansa. Saya persilakan. Berhubung presentator ketiga ada halangan, jadi saya akan mewakilinya. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan peningkatan utilitas. Nah, adapun fungsi utilitas yaitu ekspresi matematis yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Sedangkan peningkatan utilitas itu dalam teori utilitas banyak menghasilkan polemik di dalam masyarakat dunia. Munculnya usaha-usaha untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia didasari dari kekurangan konsep utilitas, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan pemikiran baru tentang perlunya distribusi pendapatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa utilitas di dalam bidang ekonomi adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari barang atau jasa yang ia konsumsi. Jika tingkat kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang atas jasa tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator keempat, kepada Saudari Nadia Pratiwi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pratiwi akan menjelaskan tentang optimal solution dalam teori konsumsi Islam. Secara logika, ekonomi kita telah menjelaskan bila dihadapkan pada dua pilihan, yaitu barang halal dan barang haram. Optimal solution adalah corner solution, yaitu mengalokasikan seluruh pendapatan kita untuk mengkonsumsi barang halal. Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan bertindak rasional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antara berbagai referensi, peluang dan manfaat serta mudarat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha menggapai preferensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih suatu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Utilitas di sini juga meliputi maslahat dan mudarat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi komoditas tersebut. Dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara. 1. Memaksimalkan utility function pada budget line tertentu. 2. Meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari
presentasi kelompok 3 yang menjelaskan materi tentang teori konsumsi Islam. Cukup sekian, mensana in concursano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.